MU bakal gelar tur tengah musim ke Arab Saudi. Klub Premier League Manchester United dilaporkan punya rencana menarik di akhir tahun nanti. Setan Merah dilaporkan akan menggelar tur tengah musim ke Arab Saudi. MU sengaja menggelar tur tengah musim di musim 2025-2026 ini karena menggelar tur akhir musim seperti musim lalu tidak memungkinkan. Ini disebabkan di akhir musim nanti ada gelaran Piala Dunia 2026. Sejumlah pemain inti mereka akan dipanggil tim nasional masing-masing, sehingga mereka tidak bisa full tim dalam tur akhir musim nanti. Lyon selangkah lagi dapatkan Endrick. Olympique Lyon dan Real Madrid dikabarkan hampir mencapai kesepakatan peminjaman Endrick. Negosiasi sudah memasuki tahap akhir tanpa klausul pembelian permanen. Sebuah langkah murni untuk perkembangan sang pemain. Endrick sendiri percaya Lyon adalah tempat yang tepat untuk tumbuh dan ia bahkan sudah berbicara langsung dengan Paulo Fonseca. Thomas Müller didukung jadi presiden Bayern Munich. Presiden Bayern Munich Herbert Hainer memberi dukungan penuh kepada legenda klub Thomas Müller untuk suatu hari nanti menggantikan dirinya setelah sang pemain menutup karir di MLS. Hainer bahkan mengaku ia sendiri yang menyarankan Müller untuk hijrah ke Amerika Serikat demi memperluas pengalaman, sembari menegaskan bahwa semua pintu tetap terbuka bagi sang ikon di Allianz Arena. Nasihat itu mencerminkan pandangan strategis Hainer terhadap masa depan Müller. Filosofi Pep Guardiola. Manchester City di Liga Premier musim ini tetap menunjukkan identitas yang khas di bawah Pep Guardiola. Pencetak gol terbanyak dengan 23 gol, tapi hanya 1 gol yang lahir dari bola mati. Sebuah bukti bahwa filosofi Pep tak pernah goyah. Permainan indah, gerakan hidup, dan kreativitas selalu jadi senjata utama. James Rodriguez tinggalkan klub Lyon. James Rodriguez resmi meninggalkan Lyon dan kini kembali berstatus bebas transfer. Di usia 34 tahun, sang maestro Kolombia belum kehilangan sentuhannya. Ia masih menjadi salah satu bintang yang paling dinantikan di Piala Dunia mendatang. Sekarang, satu pertanyaan tersisa, ke klub mana langkah berikutnya akan membawanya? Sebab bagi James, bab baru ini bisa saja menjadi panggung terakhir dan paling indah dalam karirnya. Performa menurun, Real Madrid kehabisan tenaga. Real Madrid memasuki jeda internasional dengan lebih banyak tanda tanya dibanding rasa percaya diri. Dalam 2 pertandingan terakhir, performa mereka tampak menurun drastis. Setelah kemenangan di El Clasico, Los Blancos justru tumbang dari Liverpool. Hasil itu diikuti dengan hasil imbang mengecewakan saat menghadapi Rayo Vallecano. Kondisi ini menandakan adanya masalah lebih besar dalam sistem persiapan fisik dan strategi tim. Jika tidak segera diperbaiki, performa Real Madrid bisa terus menurun di paruh kedua musim. Inter Milan dipuji bisa menang jelek di bawah Christian Cifu. Kemenangan 2-0 Inter Milan atas Lazio mungkin tak indah, tapi sangat efektif. Di bawah asuhan Christian Cifu, Nerazzurri mulai belajar bahwa substansi lebih penting daripada gaya, sesuatu yang oleh Paulo Di Canio disebut sebagai keindahan ke neraka saja. Menurut Di Canio, Inter tengah berevolusi di bawah Cifu, bukan hanya secara taktik tetapi juga dalam hal mental. Mereka kini sadar bahwa sepak bola indah kadang perlu dibuang ke neraka demi mendapat hasil yang diinginkan. Pengakuan mengejutkan CR7. Cristiano Ronaldo mengakui bahwa Piala Dunia musim panas mendatang kemungkinan akan menjadi yang terakhir baginya. Bintang Portugal itu juga menambahkan ia mungkin akan gantung sepatu dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Menandai akhir dari perjalanan luar biasa yang telah menginspirasi satu generasi sepak bola. Sebuah era perlahan menutup tirainya, tetapi warisan Ronaldo akan tetap abadi. Rashford ringankan beban Hansi Flick di Barcelona. Kekhawatiran Barcelona akan ketidakseimbangan di sisi sayap kiri akhirnya menemukan jawabannya. Pertandingan melawan Celta Vigo pun menjadi momen pembuktian bagi sang penyerang. Rashford menjawab semua keraguan dengan tampil sangat berbeda dari biasanya. Versi Rashford yang rela berkorban untuk struktur tim inilah yang sangat dibutuhkan oleh Hansi Flick. Rashford telah meredakan tekanan sekaligus memperkuat kedalaman skuad Barcelona. Atletico Madrid diakuisisi investor Amerika Serikat.
Atletico Madrid kini menjadi milik Apollo Global Management, sebuah perusahaan manajemen aset asal Amerika Serikat. Mereka akan menjadi pemegang saham mayoritas klub ibu kota Spanyol itu mulai awal 2026. Diberitakan The Athletic dan NPR, kesepakatan itu membuat valuasi Atletico kini bernilai sekitar 2 miliar euro. CEO Miguel Angel Gilmarin dan juga Presiden Enrique Cerzo akan tetap berada di posisi masing-masing dan menjadi pemilik saham minoritas. Axel Disasi masih punya harapan di Chelsea. Back Chelsea Axel Disasi masih menyimpan harapan untuk kembali memperkuat tim utama meski saat ini tidak masuk dalam rencana Enzo Maresca. Kendati begitu, peluang Disasi untuk kembali ke skuad utama masih sangat kecil. Ia tidak terdaftar di skuad Premier League maupun Liga Champions, sehingga hanya memiliki satu peluang tampil di level senior, yaitu pada laga perempat final Carabao Cup melawan Cardiff City pada 16 Desember mendatang. Sedang on fire, Rio Ferdinand sanjung Bryan Mbeumo. Rio Ferdinand memuji sosok penyerang Manchester United yang saat ini sedang dalam performa terbaiknya, yaitu Bryan Mbeumo. Mbeumo telah mencetak 6 gol dan 1 assist dalam 12 pertandingan pertamanya. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Premier League bulan Oktober, di mana United mencatatkan 5 pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi. Dia benar-benar datang dan menjadi andalan. Dia bisa mencetak gol-gol penting dan menciptakan peluang, kata Ferdinand. Lewandowski di ujung jalan. Dilaporkan Sport, Robert Lewandowski siap dipotong gaji demi bertahan di Barcelona. Bukan cuma itu, Lewandowski turut rela jika nantinya tidak jadi pilihan utama. Lewandowski tidak punya hasrat pemain di klub lainnya lagi. Kabarnya ada tawaran dari MLS dan klub-klub Arab Saudi, namun Lewandowski tidak tertarik. Lewandowski cuma mau berseragam Barca. Andai perpanjangan kontrak tidak didapat, maka Lewa sudah berada di ujung jalan. Lewa siap pensiun. AC Milan incar striker Strasbourg. Fabrizio Romano mengkonfirmasi bahwa AC Milan tengah mengarahkan pandangan ke Ligue 1. Targetnya adalah striker muda Strasbourg, Joaquin Panicelli. Romano menjelaskan bahwa Milan sudah lama mengikuti perkembangan Panicelli bahkan sejak sang pemain masih bermain di level muda. Ketertarikan itu kini muncul lagi seiring krisis gol yang dialami skuad Allegri. Kontrak baru untuk Foden. Phil Foden akan segera memperpanjang kontraknya bersama Manchester City hingga tahun 2030. Pep Guardiola melihatnya bukan sekedar pemain, tetapi fondasi masa depan klub. Dan karena itu perpanjangan ini menjadi prioritas utama. Dengan kontraknya yang seharusnya berakhir pada 2027, City bergerak cepat. Mereka tahu talenta seistimewa Foden bukan untuk dilepaskan, tetapi untuk diwariskan ke generasi berikutnya. Mungkinkah Haaland pecahkan rekor gol Messi? Striker Manchester City Erling Haaland berpotensi memecahkan rekor gol terbaik Lionel Messi. Rataan golnya musim ini mengancam musim legendaris La Pulga pada 2011-2012. Messi mencetak 82 gol luar biasa untuk klub dan negara musim itu. Sejauh ini Haaland sudah mengemas total 28 gol. Rata-rata gol per laganya bahkan mencapai 1,55 di semua kompetisi. Jika Haaland mempertahankan performanya, ia bisa menjadi pemain level atas pertama yang menembus 100 gol. Namun, ada banyak rintangan besar di depannya. James Garner layak dipanggil ke timnas Inggris. Manajer Everton David Moyes mendorong agar gelandang andalannya James Garner mendapat panggilan dari timnas Inggris setelah tampil impresif di awal musim ini. Menurut Moyes, performa konsisten pemain berusia 24 tahun itu sudah pantas mendapat perhatian dari pelatih Thomas Tuchel. Garner yang kini menjadi salah satu pemain paling vital di skuad Everton telah bermain di setiap menit pada laga musim ini dengan catatan 1 gol dan 1 assist. 1024 pemain Liga Turki diskors imbas skandal judi. Lebih dari 1.000 pemain telah diskors oleh Federasi Sepak Bola Turki menyusul investigasi terkait skandal judi yang terjadi di liga profesional negara tersebut. Iklim kompetisi pun jadi terganggu akibat hal ini. Skandal judi di sepak bola Turki pertama kali mengemuka pada akhir Oktober ketika Presiden TFF Ibrahim Hasiyosmanoglu mengatakan bahwa ada ratusan wasit di negaranya yang terkait dengan akun judi.
Yamal dicoret timnas Spanyol gara-gara terapi selangkangan tanpa izin. Lamine Yamal dicoret dari skuad timnas Spanyol. Yamal didepak usai menjalani tindakan medis untuk cedera selangkangannya tanpa izin timnas Spanyol. Sempat terjadi ketegangan antara Yamal dan timnas Spanyol terkait hal ini. Timnas Spanyol mengaku kecewa dengan tindakan Yamal. Pelatih baru Atlanta langsung bergerak cepat mencari pengganti Ivan Juric. Pelatih baru saja membujuk Raffaele Palladino sebagai pelatih baru dan mengontraknya selama 2 tahun. Tugas berat sudah menanti Palladino karena akan bertemu juara bertahan Napoli di Stadio Diego Armando Maradona pada 22 November. Palladino terakhir kali melatih Fiorentina akhir musim lalu. Pelatih Spanyol terkejut Yamal terapi selangkangan tanpa izin. Luis de la Fuente mengaku kondisi ini hal yang tak biasa terjadi. De la Fuente turut terkejut dengan kondisi Yamal. Ia tak tahu menahu soal kondisi Yamal hingga laporan medis sang pemain diterimanya. De la Fuente hanya bisa pasrah menerima tak bisa memainkan Yamal di jeda internasional kali ini.